Baik pemirsa, kita kembali bertemu di segmen ketiga, tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Jember 1 TV dengan Gold Dream Indonesia, konsultan manajemen dan bisnis, dan kita didukung penuh oleh Bernardiland, ya, perumahan dengan di tengah kota dengan suasana pegunungan luar biasa, dan tetap dengan Mas Dandi selaku owner dan pimpinan dari Bernardiland. Mas, ngomong-ngomong tadi kita sudah lihat kawasan yang luar biasa, yang memang di Jember kayaknya baru satu-satunya ini ya, yang pertama, dan udah di tengah kota, suasana pegunungan. Dan tentunya orang pasti rebutan, karena orang ini tidak hanya melihat harga Mas, tapi lihat kualitas. Tapi sebelum ke sana, Mas Dandi, ngapain sih kok mau bisnis di bidang properti ini Mas? Apa sejarahnya ya, kok Mas Dandi ini akhirnya menggeluti bisnis properti ini? Ya, terima kasih Pak Nyoman. Untuk saya menggeluti bidang properti ini Pak, karena satu, awal pekerjaan menjadi developer Pak Nyoman itu beranjak dari ayah saya Pak Nyoman. Ayahanda saya ini kondisinya memang awal bekerja di developer Pak Nyoman. Ya, itu sejak berapa tahun Mas? Waduh, untuk tahunannya mungkin sudah ber-25 tahun ya Pak Nyoman ya. Anggaplah Bernardiland ini pengalaman ya kalau dalam bidang perumahan ya. Gitu ya Pak ya Nyoman. sudah ada turun-temurun ya sejak puluhan tahun yang lalu begitu ya. Betul Pak Nyoman. Nah, saat ini kita sudah hitungannya sudah beralih generasi Pak Nyoman. Ya. Nah, saat ini kita yang memegang untuk perusahaan ini masih muda-muda juga Pak Nyoman. Oke. Tidak hanya ownernya, tidak hanya pimpinannya, tapi banyak karyawan saya lihat juga Siap. ya muda-muda ya. Jadi suasananya pemirsa kerja di sini saya terus terang juga salut, karena pekerjanya ini mayoritas anak-anak muda. Ya, tentunya bukan tanpa pengalaman, karena ditempa mulai dari awal ya, dengan langsung berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan nyata, dan bukan pekerjaan yang kecil tapi pekerjaan yang besar luar ini. biasa, Ini proyek besar ini ya. Betul Pak Nyoman. Ya. Nah, Kok ngambil anak-anak muda kenapa Mas? jadi gini Pak Nyoman, untuk muda ya Pak Nyoman ya. Jadi muda ini kan selalu menggebu-gebu dan Semangatnya tinggi. Lah, relatif untuk anak muda ini biasanya ego atau emosi ini kan meledak-meledak Pak Ya, Nyoman. ya. Nah, cuman kapasitas di sini kita setiap pagi kita harus persamakan persepsi Pak Ya, Nyoman, ya. dalam artian briefing untuk semangat ini harus dilarikan kepada yang positif Oke, Pak Nyoman. dan- Makanya ini media mereka untuk bekerja Pak Nyoman. Dan yang paling penting Mas Dandi, anak muda itu pemirsa, kalau kita punya karyawan atau tim ya, tim yang anak-anak muda itu biasanya lebih kreatif dibanding dengan yang senior-senior. Nggak saya bilang tua ya, senior. Jadi biasanya anak-anak muda itu kreatif. Makanya di sini kayaknya memang konsepnya banyak berbeda ya Mas. Mulai kawasan yang seperti itu, kemudian fasilitasnya juga beda, desainnya juga beda. Itu juga dampak dari tim yang anak-anak muda ini ya. Ya. Dan yang kedua tadi Pak Nyoman, kenapa Mas Dandi kok lebih senang menggelutin kepada developer Pak Nyoman ya? Dalam artian di sini karena saya menemukan chemistry di perumahan ini sangat unik sekali Pak Nyoman. Dalam artian saya untuk berbisnis dalam satu bisa saya menemukan komunitas atau perkumpulan dalam artian konsumen-konsumen ini sangat membedakan dari pekerjaan lain-lainnya Pak Nyoman. Nah, dan yang kedua, kondisinya pekerjaan ini lingkupnya besar Pak Nyoman. Nah, dalam artian besar, jadi yang kita pikirkan pun bukan hanya segelintir hal yang kecil. Jadi mulai infrastruktur kita harus membentuk, pembelian lahan, pembangunan rumah, kan gitu Pak Nyoman. Bentuk rumah dan desainnya. Jadi memang banyak yang harus dituangkan di sini, makanya saya lebih tertarik untuk bekerja pada developer. Artinya tantangannya lebih besar ya. Jadi pemirsa, Mas Dandi ini masih muda tapi justru suka tantangan. Biasanya banyak orang yang justru menghindari tantangan yang besar ya. Ini tantangannya besar karena kalau bicara perumahan tidak sederhana, karena mulai penyiapan lahan, kemudian konsepnya, kemudian infrastrukturnya, belum rumah, karena kita memenuhi kebutuhan konsumen, dan tentunya kebutuhan konsumen itu berubah ya Mas ya. Setiap saat berubah ya. Jadi kita harus konsep ini dalam artian kita tidak boleh lari dari konsep semacam apa untuk basic yang awal kita bentuk gitu Pak Nyoman. Nah, cuman konsumen sendiri kalau hanya monoton yang kita tawarkan kan ya hanya itu-itu saja Pak Nyoman. Lah di sini ini Pak Nyoman dalam artian one stop living. Lah kita menyediakan dari kondisi perumahan di sini kita sudah menyediakan nih, mungkin ada di backdrop ya Pak Nyoman ya. Kurang lebih garis besarnya semacam ini. Luar biasa. Ya Pak Nyoman. Nah, nanti kita yang tadi saya ada membahas masalah wisata edukasi Pak Nyoman.
Nah, di sana ada mungkin nggak apa-apa ya kita cerita lebih banyak ya Pak Nyoman. Nah, itu ada area wisata petik buah Pak Nyoman. Ada mini outbound saat ini kita lagi kerjakan di sini supaya konsumen di sini nuansa yang pegunungan itu bisa didapat juga dari item-item semacam ini Pak Nyoman. Jadi pemirsa, memang sekarang kebutuhan orang akan hunian tadi sudah sekilas saya singgung ya, kenyamanan dari rumah, lingkungan, kawasannya. Dan plus ternyata di sini kalau mau anak-anak kita ya, mungkin mau bersenang-senang, ternyata di sini ada kebun buah ya, kebun buah. Kemudian nanti juga ada sarana outbound, sarana permainan untuk anak-anak, sehingga anak kita tidak kehilangan masanya untuk bermain dan tidak perlu harus lari ke mall dulu ya, harus atau apalagi luar kota dulu, karena di sini akan dibangun juga suasana yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita ya, betul, plus keluarga. Betul Pak Nyoman. Jadi konsep di sini. Ini baru pertama kayak naik Jember Mas. Iya Pak Nyoman. Ya. Jadi gini Pak Nyoman, karena saya tidak ingin membuang hal yang dalam artian tanah kita ini kondisinya sangat luas Pak Nyoman ya. Lah saya harus memikirkan hal tanah yang sedetil-detilnya mungkin Pak Nyoman. Lah kayak kapasitas kita membentuk area outbound, area wisata edukasi, kita juga harus memikirkan dalam artian orang konsumen datang kemari Pak Nyoman, dalam posisi saat ini dia pun melihat, wah ternyata memang developer Bernadiland ini tidak main-main nih untuk masalah infrastruktur dan masalah hunian kan gitu Pak Nyoman. Nah ngomong-ngomong Mas, untuk dapat ide itu kan nggak mudah. Betul Pak Nyoman. Biasanya Mas Handi ini biar dapat ide mana? Kalau saya nih Mas ya, saya kalau dapat ide itu jalan-jalan, lihat-lihat majalah, kan gitu toh. Terus mungkin ya ngobrol-ngobrol sama teman. Nah kalau Mas Handi ini untuk dapat ide-ide yang ya banyak hal tadi, biasanya apa yang dilakukan? Satu itu Pak Nyoman, untuk masalah tadi saya bicara masalah komunitas, karena kita harus merangkul teman sebanyak-banyaknya Pak Nyoman ya, itu potensi. Dan yang kedua, saya sering konsultasi kepada senior-senior. Nah, dalam artian senior. Jadi menimba ilmu. Betul Pak Nyoman. Memang belajar cepat pemirsa, belajar cepat tuh bukan dari buku atau bukan dari kuliah, tapi belajar cepat adalah belajar pada orang yang memang sudah ahlinya. Itu cara belajar yang cepat. Cara pengen dapat hal yang baru yang cepat. Cara lihat di tempat yang memang di situ ada yang kita inginkan. Jadi kita nggak perlu lama-lama belajar dari nol ya, tapi bisa belajar langsung pada orang yang ahlinya. Nah Mas Dandi ini yang kedua tadi, selain komunitas juga belajar pada yang senior. Nah, ada lagi Mas? Dan saya pun orangnya saya suka traveling Pak Nyoman. Saya suka traveling lah, dari kota-kota yang saya lihat kondisinya, saya menilai wah ini kalau misalkan kita aplikasikan di kota kelahiran saya nih Jember, ya sebetulnya menarik Pak Nyoman. Lah makanya dengan adanya hamparan seluas 43 hektar milik Bernadi ini, saya di sini akan mengoptimalkan kondisi untuk wisata-wisata yang harusnya sudah ada di Jember yang lama-lama kemarin. Saya kepingin saat ini sudah harus terwujud di tempat Bernadiland Selawu sini Pak. Oke, jadi pemirsa ini juga inspirasi untuk siapa saja. Jadi kalau kita ingin dapat ide, ya tadi bisa dari komunitas, bisa dari belajar pada orang yang memang sudah senior atau yang ahlinya. Nah, ini yang juga saya lakukan adalah mencari ide di kota lain. Karena banyak yang ada di kota lain itu kita belum ada. Bisa kita ambil sama, plek ya, atau kita modifikasi. Dan itu juga cara-cara yang kita lakukan. Makanya banyak pengusaha atau pebisnis itu jalan-jalan itu bukan karena menghamburkan uang saja ya, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah dia ini dia mencari inspirasi. Saya Mas Dandi kalau nginap di mana saja, saya pagi habis sholat subuh itu saya mesti jalan. Karena di situ udara masih segar, orang sepi. Nah, saya banyak ide itu dari pada saat kita jalan pagi itu gitu. Iya Pak Nyoman. Ya, Mas Dandi apalagi yang ide-ide itu bisa muncul dari mana? Satu itu Pak Nyoman, dan yang ketiga ide tersebut saya tetap pertama itu beranjak keluar rumah itu saya mesti harus pamit kepada orang tua Pak Nyoman. Lah dari itu saya akan menanyakan kepada ayahanda saya Pak Nyoman, Bapak kepingin untuk di Jember ini kita punya hunian semacam ini apa? Beliau bicara, kalau hanya hunian rumah saja itu sudah terlalu monoton Pak Nyoman.
Makanya di Bernadilen Selawu ini untuk fasum yang kita buang Pak Nyoman, ini sangat luar biasa Pak Nyoman. Biasanya ini kan kapasitas untuk fasum ini kan ada prosentasenya Pak Nyoman. Wah, kalau di sini ini bukan ukuran Pak Nyoman. Kita di lebar jalan kapasitas yang saat ini sudah mulai kerjakan main road itu di angka 22 meter Pak Nyoman. Jalannya ya? Lebar jalan Pak Waduh, Nyoman. itu lebar jalan pas sawah itu. Mungkin jalan tol pastinya. Iya, luar biasa. Ya, jadi artinya fasilitasnya pun berbeda dengan yang lain ya. Itu lebih dibanding yang aturannya ya. Iya, Pak. Mungkin sangat di atas dari aturannya. Kenapa kok ngambil keputusan seperti itu? Jadi gini Pak Nyoman, untuk konsep perumahan kita, kita ambil untuk yang fasum itu lebar-lebar karena kepingin saya nantinya ke depan biasanya semacam developer ini menjual kepada konsumen langsung putus Pak Nyoman. Nah, saat ini karena saya menilai mencari tanah ini tidak mudah Pak Nyoman. Satu, lah saya kepingin nanti ke depan kondisinya ingin di kawasan saya ini saya tetap bisa mengelola nantinya Pak Nyoman. Semacam kayak wisata, area outbound itu Pak Nyoman. Karena itu sangat. Tapi tentunya tetap itu untuk kebutuhan kenyamanan dan kepuasan konsumen. Betul Pak Nyoman. Makanya di sini kita usungkan wisata Bernadilen Selawu ini dengan perumahan di kota tapi dengan suasana pegunungan. Dan nanti kelengkapannya yang tadi ya, bahwa ada wisata buah, kemudian ada outbound, ada permainan yang orang nggak perlu keluar kota. Wah, luar biasa pemirsa. Jadi seorang pengusaha muda, memang Mas Dandi ini dari awal memang dibesarkan ya di lingkungan mungkin bisnis perumahan karena kebetulan orang tuanya bisnis perumahan. Tapi biasanya tidak selalu anak itu mengikuti orang tuanya. Berarti termasuk anak yang patuh ini Mas Dandi ini karena beliau mau mengikuti dan mau belajar, cari pengalaman sampai akhirnya beliau bisa menangani Bernadilen ini. Nah, nanti bagaimana tadi ide-ide bisa diwujudkan dan bagaimana Mas Dandi melakukan hal-hal yang itu juga ujungnya ke kepuasan konsumen, itu juga bagian dari strategi bisnisnya. Pemirsa, kita akan kupas lagi di segmen terakhir setelah yang lewat ini. Kita mau masuk di Besko. Kami dari peternakan sapi perah Besko Farm menyiapkan sarana media untuk sekolah-sekolah di Jember. Ini satu-satunya di Jember dan sekitarnya karena di sini anak-anak bisa belajar langsung ngasih makan sapi, ngasih minum sapi, kemudian merah susu sapi. Ini sesuatu yang sensasional, sesuatu yang luar biasa, wisata edukasi karena anak-anak sambil belajar juga sambil bisa berwisata. Mari kunjungi Besko Farm, sebuah wahana yang sangat bagus untuk anak-anak berwisata dan belajar. Bagi yang berminat untuk mau berkunjung dan menikmati wisata edukasi ini, bisa menghubungi nomor 081 334 700 572. Berkunjung ke kandang sapi perah Besko sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Jangan lupa berkunjung di kandang sapi perah Besko.